Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kami berkumpul menyelesaikan tugas kelompok kami ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu yang telah membimbing kami di mata kuliah kebijakan dan pembangunan pertanian. Untuk teman-teman seperjuangan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman sekalian karena sudah ikut serta berpartisipasi dalam tugas ini. Baik, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator dan pemateri juga, Anissa Siregar, NPM 188220160. Ada Endang Ariana Simbolon sebagai pemateri, NPM 188220177. Dan Novita Sari sebagai pemateri juga, NPM 188220188. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai menjelaskan materi dari hasil kelompok kami yang berjudul Pemasaran Pertanian di Era RI 4.0. Kementerian Pertanian mendorong sektor pertanian memasuki revolusi industri 4.0. Modernisasi pertanian dan kesiapan sektor pertanian memasuki revolusi industri 4.0. Melalui berbagai aplikasi dan kebijakan perlu didorong untuk mengatasi kebutuhan pangan yang semakin meningkat saat ini. Teknologi informasi menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan dengan kecermatan tinggi bagi pemasaran pertanian di era 4.0 ini. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah merubah setiap aspek kehidupan manusia. Proses pemenuhan kebutuhan hidup yang serba online, transaksi tukar-menukar barang yang cepat dan mudah, serta membanjirnya informasi di situs maupun sosial media menuntut adaptasi yang baik termasuk dalam sektor pertanian dalam memasuki era industri 4.0. Pemasaran di era 4.0. Untuk memperluas jaringan pasar, diperlukan adopsi teknologi berbasis internet dalam pemasaran produk-produk pertanian. Aplikasi sebagai vendor atau e-commerce yang banyak digunakan oleh masyarakat, di antaranya Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lapak-lapak online lainnya yang ditampilkan di banyak media sosial belakangan ini. Pemasaran pertanian di era 4.0 dilihat dari aspek-aspeknya. Aspek faktor produksi dan sarana produksi. Produksi pertanian adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa produksi dalam pertanian yaitu suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu, biasanya diukur dengan satuan berat ton atau kilogram, yang menandakan besar potensi komoditi pertanian. Faktor produksi sendiri diartikan sebagai semua pengorbanan yang diberikan kepada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dengan baik dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi memang sangat menentukan besar kecilnya produksi yang diperoleh. Menggolongkan faktor yang mempengaruhi produksi menjadi dua kelompok besar, yaitu 1. Faktor biologis lahan dengan berbagai kesuburan benih pupuk, pestisida, dan sebagainya. 2. Faktor sosial ekonomi biaya produksi, harga tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengolahan, dan sebagainya. Produksi atau hasil pertanian dalam arti luas tergantung dari faktor genetik atau varietas yang ditanam. Lingkungan yang termaksud antara lain yaitu tanah, iklim, dan teknologi yang dipakai. Sedangkan dalam arti sempit terdiri dari varietas tanaman, tanah, iklim, dan faktor-faktor non-teknis seperti keterampilan petani, biaya atau sarana produksi, pertanian, dan alat-alat yang digunakan.
Faktor yang mempengaruhi produksi pertanian terbagi atas faktor genetik, faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor manajemen. Petani menyadari perubahan iklim, khususnya curah hujan dan dampaknya terhadap produksi tanaman pangan, telah mampu mengembangkan strategi mata pencarian, serta adaptasi yang mereka lakukan dengan cara yang terus-menerus bisa dilakukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang tidak menentu terhadap produksi tanaman pangan. Di sini ada Ayun Wei dan kawan-kawan 2010 dalam Hidayati 2015, Suejono dan kawan-kawan tahun 2009 menyatakan bahwa faktor-faktor yang signifikan terhadap produksi dalam pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja, sedangkan faktor yang tidak signifikan berpengaruh terhadap produksi adalah luas lahan dan benih. Aspek usaha tani. Usaha tani merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan petani mulai dari menentukan komoditas pertanian, menyiapkan biaya produksi, menentukan waktu tanam, sampai dengan melakukan pengolahan hasil pertanian. Pusat Penyuluhan Pertanian 2012.2. Kegiatan usaha tani memerlukan beberapa aspek yang harus dilakukan oleh petani sebagai pelaku usaha tani. Aspek-aspek tersebut meliputi penentuan varietas tanaman padi, waktu tanam pada setiap musim, menentukan pola tanam, penggunaan bibit, pupuk, dan alat serta sarana pertanian yang akan digunakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Aspek-aspek dalam melakukan usaha tani sangat penting diketahui oleh petani sebagai pelaku usaha tani. Kesiapan petani untuk melakukan usaha tani dapat terlihat dari persiapan mengenai aspek-aspek tersebut, seperti penentuan varietas tanaman padi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Tanaman padi sendiri memiliki banyak varietas yang membuat petani harus mampu menentukan varietas apa yang harus digunakan. Varietas tanaman padi memiliki banyak jenis dan tiap jenis memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Aspek selanjutnya yaitu penentuan waktu tanam. Penentuan waktu tanam ini berkaitan dengan iklim daerah setempat sehingga dibutuhkan kemampuan petani untuk dapat menentukan waktu tanam. Menentukan pola tanam juga merupakan hal penting yang perlu diketahui petani, karena pola tanam merupakan suatu sistem tanam pada sebidang lahan dalam satu musim tanam, termasuk di dalamnya masa pengelolaan lahan tanah. Pola tanam ini diterapkan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan untuk menghindari risiko kegagalan. Kemampuan petani dalam menentukan awal waktu tanam dipengaruhi oleh faktor iklim, yang mana pada saat ini kondisi iklim berubah-ubah sehingga berdampak pada perubahan penentuan awal. Dahulu petani dapat menentukan awal musim tanam dengan cara melihat tanda-tanda alam untuk menentukan masuk musim kemarau dan mulai masuk musim penghujan. Namun perubahan iklim sekarang ini menjadi penghalang petani untuk dapat menentukan awal waktu tanam. Akibat perubahan iklim hampir setiap tahun, petani berhadapan dengan pergeseran musim terkait dengan pola curah hujan. Kondisi tersebut memicu ancaman banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman OPT yang berakibat pada penurunan produksi tanaman, bahkan gagal panen. Menyikapi dampak perubahan iklim tersebut, maka diperlukan suatu panduan yang dapat membantu petani dalam mempersiapkan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam melakukan usaha. Panduan tersebut yaitu kalender tanam terpadu bagi petani. Kalender tanam terpadu ini bermanfaat untuk menentukan waktu tanam setiap musim MH dan MK, di mana MH adalah musim hujan yang terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret, dan MK adalah musim kemarau yang terjadi di antara bulan April sampai bulan September. Menentukan pola tanam, rekomendasi benih, varietas pupuk dan alat serta sarana pertanian. Menduga potensi banjir dan kekeringan, potensi luas lahan tanam, dan potensi organisme pengganggu tanaman OPT. Keberadaan kalender tanam ini digunakan agar dapat membantu petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani. Aspek pengolahan hasil pertanian. Teknologi pengolahan hasil pertanian adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawatan melalui perlakuan fisik atau kimia, penyimpanan dan distribusi.
Produk pengolahan hasil pertanian ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Produk pertanian bersifat mudah rusak dan lebih cepat mengalami penurunan mutu, sehingga harga jual di pasaran cenderung menjadi rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian. Dalam pengembangannya, teknologi pengolahan hasil pertanian di samping digunakan untuk mengurangi kerusakan juga untuk memperkaya zat gizi dan juga untuk merubah sifat bahan pangan sehingga sesuai dengan selera konsumen. Kemampuan mengolah produk hasil pertanian masyarakat di Indonesia umumnya masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar komoditas pertanian yang diekspor merupakan bahan mentah dengan indeks potensi pengolahan sebesar 71-75%. Angka tersebut menunjukkan bahwa hanya 25-29% produk pertanian Indonesia yang diekspor dalam bentuk olahan. Baik, tadi karena ada kesalahan teknis sedikit, jadi saya melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Endang. Kondisi ini tentu saja memperkecil nilai tambah yang diperoleh dari ekspor produk pertanian, sehingga pengolahan lebih lanjut menjadi tuntunan bagi perkembangan agroindustri di era global ini. Teknologi yang digolongkan sebagai teknologi pengolahan hasil pertanian antara lain fermentasi, oksidasi, ekstraksi buah, ekstraksi rempah, destilasi, dan sebagainya. Sedangkan tahap pengolahan lebih lanjut yaitu penerapan pengubahan kimiawi, biokimiawi, fisik pada hasil pertanian menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Produk-produk yang dihasilkan ada yang dapat digunakan secara langsung dari sejak tahap awal, seperti rempah-rempah, sari buah, dan lainnya, serta ada pula yang menjadi bahan baku untuk industri lainnya, seperti industri makanan, kimia, dan farmasi. Seiring majunya dunia teknologi menambah kemudahan dalam kehidupan diantaranya dalam hal pengolahan bahan pangan. Bukan hanya bahan yang setengah jadi saja yang dapat diolah, namun bahan-bahan segar dapat diolah menjadi panganan yang lebih awet dan lebih praktis untuk disajikan, misalnya tepung, aneka kue, sirup, manisan, permen, dan masih banyak produk hasil olahan lainnya. Untuk mempertahankan keawetan dan kemudahan dalam menyimpan serta praktis saat disajikan, tentunya diperlukan teknologi tepat guna untuk mengolah bahan pangan agar memiliki nilai tambah. Dalam memilih teknologi tepat guna yang digunakan dalam pengolahan hasil pertanian, maka perlu memperhatikan faktor-faktor di bawah ini. Sesuai dengan bahan baku yang tersedia, produk hasil olahan mempunyai prospek pasar yang baik atau besar, pengoperasian alat tidak sulit, mudah merawat dan memperbaiki alat, spesifikasi alat, peralatan pengolahan sebaiknya multifungsi, dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Manfaat penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian. Penerapan teknologi pengolahan pada produk-produk hasil pertanian tentunya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dapat menyediakan keanekaragaman makanan bagi penduduk atau masyarakat secara berkesinambungan yang sesuai dengan daya beli pasaran dan permintaan aneka produk olahan cukup luas bahkan cenderung meningkat. Dapat mengoptimalisasikan sumber daya yang ada di daerah-daerah khususnya di perdesaan. Memperluas penerapan dan ahli teknologi pengolahan hasil pertanian di perdesaan. Mampu memberikan pengaruh perubahan ke arah perbaikan struktur perekonomian masyarakat. Aspek pemasaran hasil pertanian. Memulai usaha tani itu diibaratkan memetakan peta untuk menuju kesuksesan. Selain mentalitas yang kuat, diperlukan suatu perencanaan yang matang untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha tani yang tidaklah mudah. Seorang petani atau pelaku usaha tani sangat menginginkan produk dari komoditi pertanian yang dihasilkan dapat diterima dan dihargai oleh pasar dengan baik. Namun, tidak sembarang produk komoditi pertanian bisa berhasil diterima oleh pasar. Diperlukan adanya strategi yang tepat dan handal, serta dukungan dari faktor-faktor internal agar dapat meningkatkan hasil dan nilai jual dari
suatu produk komoditi pertanian. Ketika seseorang memutuskan terjun dan memulai suatu usaha tani, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pengembangan basis konsumen sebagai pelanggan melalui strategi pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu faktor penting yang tidak bisa disepelekan, baik untuk usaha tani skala kecil maupun skala besar. Pemasaran menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk menunjang suatu keberhasilan dalam menjalankan usaha tani. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang baik, maka usaha tani akan dapat menghasilkan pemasukan atau pendapatan sesuai dengan keinginan petani. Strategi pemasaran merupakan sebuah kunci dari pencapaian keunggulan bersaing dan keberhasilan dalam usaha tani. Namun, strategi pemasaran bukan merupakan satu-satunya penentu dalam keberhasilan suatu usaha tani. Strategi pemasaran yang secara konseptual sudah baik, jika implementasinya kurang baik, maka hasilnya adalah suatu kegagalan. Banyak para petani sebagai pelaku usaha tani yang terpuruk karena menerapkan strategi pemasaran yang tidak tepat dan bahkan mengesampingkannya. Karena itu, penting petani atau para pelaku usaha tani untuk senantiasa mempertimbangkan pemilihan strategi pemasaran secara matang dan seksama. Nah, di era RI 4.0 ini masih banyak para petani kurang mampu menerima hasil pemasaran melalui teknologi. Berikut penjelasannya. Akan disambungkan dengan saudari Novitasari. Kesiapan petani menerima teknologi informasi dalam hal kepercayaan dan kesenangan pada kategori siap namun belum sepenuhnya mendukung penguatan kapasitas petani. Kemampuan petani menggunakan teknologi informasi dalam hal kemudahan dan kemanfaatan pada kategori mampu namun belum siap sepenuhnya mendukung peningkatan kapasitas petani. Ketersediaan alat untuk mengakses teknologi informasi berupa telepon seluler berbasis Android, termasuk kategori tersedia namun belum sepenuhnya mendukung kapasitas petani. Dalam manfaatkan teknologi informasi untuk pemasaran produk, ketersediaan jaringan internet pada kategori tersedia, namun belum sepenuhnya mendukung kapasitas petani. Informasi terkini mengenai prospek pasar yang berkaitan dengan sarana produksi dan produk pertanian pada kategori tersedia informasi namun belum sepenuhnya mendukung meningkatkan kapasitas petani. Kebijakan pemerintah berada pada kategori sangat menentukan kapasitas petani. Peran penyuluhan termasuk kategori aktif berperan dan mendukung sepenuhnya peningkatan kapasitas petani. Peran petani milenial, petani lain yang sudah berpengalaman termasuk kategori beran aktif namun belum sepenuhnya mendukung kapasitas petani terhadap pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran produk. Aspek peluang pasar, pasar domestik dan pasar ekspor. Aspek peluang pasar, aspek pasar dan pemasaran menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek tersebut nantinya dapat membantu sebuah bisnis untuk menentukan arah tujuan dan sasaran dari pemasaran produk yang akan ditawarkan ketika Anda berencana untuk memasarkan produk atau menjalankan suatu bisnis. Terdapat berbagai persiapan yang harus Anda lakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan studi kelayakan bisnis. Aspek pada pasar domestik, pemasaran didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui penambahan nilai dan membuat hubungan yang baik dengan mereka untuk meningkatkan nilai mereka. Ini mengedifikasikan dan mengubah kebutuhan menjadi produk dan layanan untuk memenuhi keinginan mereka. Ada dua jenis pemasaran yaitu pemasaran domestik dan internasional. Pemasaran domestik adalah ketika komersialisasi barang dan jasa terbatas hanya untuk negara asal saja. Pemasaran domestik mengacu pada kegiatan pemasaran yang digunakan dalam skala nasional. Strategi pemasaran dilakukan untuk melayani pelanggan di daerah kecil, umumnya dalam batas lokal, suatu negara. Ini melayani dan mempengaruhi pelanggan dari negara tertentu saja. Pemasaran domestik menikmati sejumlah keistimewaan seperti data yang sudah diakses lebih sedikit hambatan, komunikasi, pengetahuan,
pendalaman tentang pemerintah konsumen, preferensi dan selera, pengetahuan tentang tren pasar, lebih sedikit kompetisi, suatu set masalah ekonomi, sosial, dan politik, dan lain-lain. Namun karena untuk ukuran pasar yang terbatas, pertumbuhannya juga terbatas. Pada aspek pasar ekspor, kegiatan ini kegiatan mengeluarkan barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dengan valuta asing. Ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing dengan mengharapkan pembayaran dengan valuta asing. Menurut Departemen Perdagangan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia. 1. Meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Yang kedua, membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik atau membuka pasar ekspor. Yang ketiga, manfaatkan kelebihan kapasitas terpasang atau idle capacity. Yang keempat, membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan jago kandang. Yang kelima, transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi menyampaikan dan menjelaskan materi tersebut. Saya perwakilan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih.